mencari kesenangan sendiri, dalam artian tujuan awal adalah mungkin karena ingin sedikit mencairkan suasana agar tidak tegang. Namun sebetulnya ini adalah sebuah antisipasi yang keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 8 ciri istri orang yang gampang diajak selingkuh. Ini tentunya adalah hal yang menarik untuk kita ketahui, walaupun memang sebetulnya hanya sekedar diketahui. Artinya sebaiknya hal tersebut janganlah dilakukan, walaupun sebetulnya siapa tahu satu saat Anda atau siapapun akan menemui orang-orang yang memiliki tipe seperti itu. Oke, kita langsung ke topik. Kira-kira apa saja tandanya? Ya. Hal tersebut ternyata yang pertama adalah bisa dilihat dari cara bergaul. Nah, cara bergaul di sini juga memang bisa kita lihat dengan siapa ya orang-orang ini bergaul. Lalu kemudian biasanya juga mengacu sedikit banyak ke latar belakang. Nah, ini latar belakang bisa jadi adalah latar belakang teman-teman bergaul. Ini mudah sebetulnya diketahui ya. Lalu kemudian dia berusaha mencari hal-hal yang memang bersifat kesenangan sebanyak mungkin, tidak peduli dengan siapa. Ini yang pertama. Lalu kemudian biasanya adalah karena timbulnya, yang kedua adalah timbulnya permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga yang tidak pernah kunjung selesai. Nah, hal ini juga bisa memicu seseorang akhirnya memiliki tekad ya untuk mencari kesenangan sendiri, dalam artian tujuan awal adalah mungkin karena ingin sedikit mencairkan suasana agar tidak tegang. Namun sebetulnya ini adalah sebuah antisipasi yang keliru sebetulnya ya. Sebuah solusi yang keliru ya. Namun apapun itu kadang bisa saja terjadi karena pada saat-saat seperti itu jelas pemikiran seseorang akan mudah labil ya. Ini. Lalu yang ketiga biasanya adalah karena kurangnya kepuasan pada dirinya. Nah, memang diakui tidak diakui, ini adalah hal penting yang memang harus ada dalam lingkaran tersebut. Ketika seseorang berumah tangga, tentunya banyak hal yang ingin dicapai ketika sudah betul-betul masuk ke dalam lingkarannya. Namun ketika banyak ya ekspektasi yang gagal tidak bisa diwujudkan, sementara mereka betul-betul merasa ingin mendapatkan itu, biasanya seseorang lebih memilih keluar dari lingkaran tersebut demi memenuhi kebutuhan yang ia inginkan. Ini. Lalu kemudian yang keempat biasanya memang murni seseorang ini terpikat dengan bentuk fisik seseorang. Nah, jadi memang seseorang ketika berselingkuh ini banyak hal. Bisa jadi terpikat dari bentuk fisik, bisa juga terpikat dari bentuk rayuan, bisa juga terpikat dari harta. Ini tergantung situasi yang mana yang lebih memungkinkan untuk dia dapatkan. Lalu kemudian yang kelima, biasanya wanita-wanita tersebut memang lebih banyak memiliki sifat manja, atau memang kemanjaan ini memang mudah sekali untuk melemahkan lawan jenis ketika itu dilakukan, karena kemanjaan memang terkesan seseorang yang butuh diperhatikan. Kesannya seperti itu ya, karena kemanjaan ini biasanya menunjukkan sebuah kelembutan. Lalu kemudian yang keenam, biasanya mereka semata-mata ingin melakukan apa yang sudah pernah dilakukan pada dirinya dari pasangannya ya. Mungkin dulu seseorang pernah diperlakukan atau pasangan pernah diperlakukan kurang nyaman ya, entah itu dalam hal apa. Nah, ini biasanya dia suka melakukan itu. Padahal sebetulnya ini memang tidak diperbolehkan. Karena ketika kita melakukan apa yang sudah dia lakukan kepada kita, ini berarti nilainya sama.
ya. Namun kadang hal itu dilakukan karena dengan alasan demi kepuasan semata. Lalu kemudian yang ketujuh bisa jadi karena suami kurang tanggap, ya. Mungkin banyak hal ya yang memang perlu diketahui dari urusan ranjang sampai urusan-urusan yang lain, ya. Ketika dalam urusan ranjang juga si suami harus peka, ya. Dimana kita melihat gelagat bahwa si istri ini memiliki sebuah keinginan untuk melakukan hubungan suami istri juga harus tanggap. Artinya di sini karena kadang mau tidak mau sebetulnya sebagai seorang istri harus tegas ketika menginginkan hal tersebut. Gak ada salahnya ya untuk berterus terang terhadap suami, karena itu tidak salah, ya. Itu hak sebagai seorang istri untuk mendapatkan itu, ya, hak. Jadi istri berhak mendapatkan itu. Jadi tidak ada kata yang salah. Cuman di sini memang bedanya wanita diberi ketahanan rasa, ya. Artinya memang betul-betul banyak hal yang mampu tidak ia ungkapkan dengan kata-kata, ya. Namun biasanya ini juga ditunjukkan dengan perilaku. Nah, ketika ketika si istri ini memang tidak menyampaikan dalam bentuk kata, maka pahamilah ketika istri melakukan sesuatu dalam bentuk gerak-gerik, ya, ketika dia memiliki sebuah keinginan entah apa itu, ya, si suami harus paham. Kemudian yang kedelapan, biasanya seseorang gampang melakukan perselingkuhan. Entah itu si istri, entah itu si suami. Tapi ini lebih cenderung ke pihak wanita, ya. Biasanya seseorang karena ingin merubah hidup secara instan. Jadi memilih orang-orang tertentu yang memang bisa diambil manfaat daripada dia punya tujuan. Biasanya seperti itu. Nah, sementara di sisi lain ketika seseorang sudah dimabuk cinta, entah itu dengan selingkuhan, entah itu dengan siapa, orang akan mudah memberikan apa yang ia inginkan. Ini satu kelemahan yang sangat luar biasa dan memang harus diantisipasi dari awal, karena ini sulit sekali ketika kita menemukan hal-hal seperti ini. Ketika terjadi situasi seperti ini, lalu kemudian kadar keimanan seseorang, ya, atau secara spiritual ini sedang mengalami penurunan, maka orang akan mudah tergelincir untuk terbawa ke sebuah perselingkuhan di saat-saat seperti itu, ya. Nah sahabat, itulah 8 ciri istri orang atau wanita yang gampang diselingkuhi. Dan mudah-mudahan ini hanyalah sekedar cerita belaka. Jadi ini tidak terjadi pada siapapun, hanya sekedar pemahaman. Nah, saya yakin ketika Anda sudah paham bahwa ini adalah tidak baik ketika dilakukan, maka saya percaya Anda pun mampu menghindarinya. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.